Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Kabar Nusantara kembali menjumpai Anda. Tentunya bersama saya Yasmin Alvina dan rekan saya. Dan dengan saya Subki Abdul. Kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu jenis olahraga HIIT atau High Intensity Interval Training. Sudah hadir bersama kita ada Mila Mo, ini seorang coach dari Strong Nation juga. Apa kabar Mil? Baik, apa kabar Ruki? Alhamdulillah baik juga, dan juga di sampingnya sudah hadir juga Gaby Josephine, ini juga seorang coach ataupun juga instruktur dari Strong Nation. Apa kabar? Halo, Gaby? kabar baik, Uki. Ya, Yasmin. Baik, Mbak Mila, kita mau tanya nih, sebenarnya Strong Nation itu olahraga apa sih Mbak? Jadi Strong Nation itu adalah olahraga HIIT ya, atau High Intensity Interval Training, di mana kita memadukan antara beat musik dengan gerakan HIIT itu sendiri. Tapi nggak cuma HIIT aja, karena ada plyometric, ada mobility, ada strength, dan juga ada cardio di dalamnya. Baik, apa itu kalau boleh dijelaskan plyometric dan apalagi itu tadi? Ada cardio, ada strength gitu ya. Jadi kalau HIIT sendiri namanya aja sudah High Intensity Interval Training ya. Jadi ada kapasitas atau olahraga yang sangat intens, namun dalam jangka waktu yang short gitu, yang pendek, kemudian dia akan turun lagi. Kemudian dengan itu diharapkan nantinya akan membantu atau membuat otot-otot jantung kita tuh lebih kuat, karena dia dipacu naik lalu istirahat turun, naik turun seperti itu. Hal itu yang membuat otot kita akhirnya terbangun gitu. Kemudian ada juga kardio, yaitu namanya aja kardio, jadi sudah melatih kardiovaskular atau kekuatan jantung, dan juga strength. Kalau strength berarti berbicara tentang kekuatan tulang dan otot. Kemudian juga ada plyometric di dalamnya, di mana di situ ada eksplosif ya, di mana eksplosif itu kita butuhkan di tubuh kita untuk membangun kebugaran, seperti itu Mbak. Jadi dalam satu jenis olahraga ini sudah lengkap sekali kegunaannya, begitu ya kira-kira? Betul sekali. Oke, Gaby, kalau misalnya ini kita ngomongin soal Strong Nation, ini kan sebelumnya dinamain, ini ada Strong by Zumba, ada perubahan nama jadi Strong Nation. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin Strong Nation ini, tahun berapa sih masuk Indonesia? Oke, Strong Nation sendiri masuk di Indonesia itu sekitar tahun 2017. Di mana Strong Nation itu juga berdiri di tahun yang sama. Oke. Lalu dibawa masuk oleh master trainer kita. Kebetulan Umar Syarif adalah suami dari salah satu pendiri Strong Nation, yaitu Aili Syarif. Lalu dikenalkan oleh para Zumba instructor, karena kan ini miliknya Zumba, jadi dikenalkan oleh para Zumba instructor. Lalu akhirnya berkembang, dan selain Zumba instructor ada juga instruktur-instruktur lain yang akhirnya tertarik untuk menjadi Strong Nation. Oke, ini kurang lebih berarti sudah dari 2017, 2023, dan 6 tahun perjalanan. Sejauh ini bagaimana perkembangan Strong Nation di Indonesia? Apakah sudah ada di 34 provinsi Indonesia atau gimana? Kalau ngelihatnya masih ada di kota-kota besar aja? Oke, so far sih memang kalau di kota-kota besar sudah masuk ya. Cuman ada beberapa memang kota-kota kecil yang sedang berkembang nih, karena memang kita justru ini sekarang lagi butuh banyak Strong Nation instructor buat masuk ke daerah-daerah yang belum ada Strong Nation. Oke, tapi kalau Yasmin sebenarnya juga belum tahu ya Strong Nation itu apa? Sebenarnya tahu Strong by Zumba, baru tahu Strong Nation ternyata ganti nama aja, karena begitu dipakein Strong by Zumba, orang selalu identiknya dengan Zumba, sehingga dipikirnya itu olahraga yang dancey, yang padahal nari. ini HIIT. Padahal ini adalah versi strongnya ya, jadi versi HIIT-nya seperti Lalu itu. apa sih kira-kira Mbak perbedaannya? Ini kan jenis olahraga HIIT itu kan banyak ya, ada apa ya, kalau ada TRX mungkin, ada mungkin seperti apa namanya, apa ya, banyak sekali di studio-studio olahraga itu yang benar-benar intens banget gitu latihannya. Nah, apa yang membedakan Strong Nation ini sama olahraga-olahraga HIIT lainnya? Oke, Strong Nation ini kalau kita lihat cukup unik dan lengkap ya, karena dia kan ada HIIT-nya, di mana olahraga HIIT sendiri itu memerlukan pembakaran yang cukup lama. Jadi kalau kita olahraganya sekarang, bakar kalorinya bisa 24 jam ke depan, bahkan sampai 2 hari ya, 48 jam ke depan. Nah, yang unik dari Strong Nation ini adalah kita memadukan musik original ya, jadi gerakannya dulu dibuat, kemudian baru dipadukan dengan musiknya, sehingga lebih bersemangat. Dan kemudian tidak hanya gerakan HIIT saja seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada gerakan untuk kardio, kemudian untuk mobility, yaitu untuk kekuatan persendian tubuh dan juga otot, dan juga strength-nya juga kita ada gitu. Jadi lengkap sekali komposisi fitness yang bisa dibangun dengan olahraga Strong Nation.
menarik tadi lagunya juga sudah disiapkan, dipilih sendiri. Betul, Untuk, jadi dikompos oke. khusus untuk Strong Nation. Jadi kalau kita cari lagu Zumba misalnya, kadang-kadang ada lagu-lagu hit list gitu ya, yang kemudian dinariin. Jadi lagunya sudah ada, kemudian dibuat koreonya. Tapi Strong Nation tidak seperti itu. Dia dibuat dulu gerakannya, didesain untuk bagian otot mana, bagian badan mana, kemudian baru musiknya yang dibuat gitu. Makanya dibilangnya every beat itu sama dengan punch yang kita lakukan, sing with the punch gitu. Oke, jadi tadi udah dijelasin juga terkait dengan bagaimana perbedaan dari Strong Nation dan juga Zumba, terkait dengan bagaimana musik originalitasnya juga ternyata dibagi-bagi juga, misalnya gerakan untuk bagian dada mana, bagian otot perut mana, dan segala macam seperti itu ya Mil ya. Nah, tapi kalau misalnya ngelihat sejauh ini perkembangan Strong Nation sendiri di Indonesia, bagaimana antusiasnya Gaby melihatnya? Oke, kalau dari antusiasmenya sih cukup tinggi ya. Dan memang ya pasti tidak sebanyak olahraga yang lebih ringan karena HIIT ini cukup berat ya. Oke. Tapi antusiasnya banyak juga sih Ki. Tren nambah terus. Ya justru itu karena kita Oke. butuh. Apalagi menarik banget ya Yasmin, ini bisa 24 jam kalorinya kebakar dan juga bisa mengencangkan otot lengan, kaki, perut, bokong, dan juga bagian tubuh lainnya. Ini sangat menarik dan juga pastinya menjadi salah satu alternatif juga buat kita bagaimana nantinya ini bisa menurunkan berat badan. Nah, seperti itu juga. Seperti apa selengkapnya nanti kita akan masih ngebahas ini terkait dengan bagaimana mengenal olahraga Strong Nation. Pastikan tetap di Kabar Nusantara. Kembali lagi di Kabar Nusantara, kita masih bersama dengan Milamo dan juga Gaby Josephine. Kita masih membahas ataupun juga memperkenalkan nih kepada pemirsa terkait dengan Strong Nation. Gaby, kalau misalnya kita ngebahas soal Strong Nation ini sebagai tadi kan juga mengatakan ini olahraga ini lebih berat karena jenis workout yang dapat membuat tubuh bekerja secara maksimal karena memiliki interval luar biasa. Jadi boleh dijelasin nggak sih sebenarnya kenapa bisa termasuk olahraga lebih berat ini? Iya, karena selain yang tadi Mila jelaskan, selain kita membantu untuk menguatkan otot-otot kardio atau jantung, kita juga memperkuat seluruh otot di badan kita. Dan makanya kita memakai beban tubuh kita sebagai kita sendiri, ya betul. Kalau biasanya kalau di fitness memakai alat-alat bantu, ini hanya memakai berat tubuh kita untuk menjadi bebannya. Dan itu cukup berat ya. Nah, tapi tenang aja Uki, dari levelnya itu ada 3 level gerakan yang bisa dilakukan. Dari gerakan yang beginner untuk pemula, lalu levelnya naik kembali di atas beginner itu base level, dan untuk tingkat atletik yaitu adalah max level. Jadi tetap masih bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta. Baik, dari berbagai macam level itu sebenarnya macam-macam gerakannya itu seperti apa sih Mbak Gaby? Kayak tadi kan ada musik yang dipadukan dengan gerakan, apakah seperti bela diri atau seperti ngedance gitu, seperti apa kira-kira? Oke, dari gerakannya sendiri misalnya untuk gerakan yang memakai burpee gitu ya, contohnya saja burpee. Burpee itu bila dilakukan untuk beginner, kita akan melakukan opsinya lebih ke gerakan squat. Ya, jadi kita contohnya adalah gerakannya squat seperti ini. Bila burpee kita akan ke bawah ya, melakukan gerakan seperti plank. Jadi ada opsi-opsinya. Nah, jadi demikian juga untuk max level di burpee, kita memakai gerakannya ada lompatannya gitu. Jadi lompat lalu ke plank lalu berdiri lagi. Jadi setiap level dalam 3 level tadi ada perbedaan gerakan juga ya? Ya, betul. Disesuaikan dengan kemampuan fitness masing-masing peserta. Tapi berarti ada misalnya sekarang ini kalau misalnya kita sebagai beginner atau pemula nanti berarti ada di level pertama. Ya, kalau betul. misalnya kita sudah lumayan jago bisa naik lagi ke level kedua. Betul, atau seperti apa? Ada tesnya atau ujiannya atau seperti apa tuh, Gaby? Mila? Ujiannya nggak ada. Nggak ada Nggak dari ada. gerakannya Oke. biasanya. Biasanya dari instrukturnya sendiri kita akan memulai dari gerakan yang beginner dulu. Dari gerakan beginner, lalu kita akan masuk ke gerakan yang base levelnya atau yang intermediate-nya. Jadi nanti peserta bisa pilih. Kalau dia mau stay di beginner boleh. Kalau merasa dia aku mampu kok untuk naik level, ya silakan bergerak di levelnya yang di base level. Oke. Baik.
Sebenarnya saya tuh dulu pernah ikutan Strong by Zumba. Yang saya ingat dari Strong by Zumba itu ada kuadran 1 sampai 4 kalau nggak salah. Nah, kalau Strong Nation ini ada perbedaankah atau tetap sama, atau kira-kira bagaimana cara kita mengklasifikasi, oh ini Strong by Zumba, ini Strong Nation seperti itu? Sama aja sih, Oke, tetap sama aja. 1 sampai 3 itu kita banyak di cardio strength ya, kemudian di kuadran 4 itu kita di bawah pakai matras, jadi khusus untuk bagian abs and core seperti itu. Oke, nah kalau misalnya tadi Mila di segmen awal juga cerita nih bahwa Strong Nation ini salah satunya perbedaannya adalah dari musik originalitasnya ya, seperti itu ya. Kalau misalnya Zumba itu kan musik yang lumayan hit, bisa jadiin sebagai satu panduan olahraga. Nah kalau ini sebenarnya musik-musik seperti apa yang dipilih? Apakah yang sudah memiliki, oh ini kayak cocok nih buat gerakan ini, atau gimana tuh Mil? Kalau dari musiknya sendiri sih sebenarnya itu kita dapatkan dari lead kita ya, dari aplikasi yang sudah kita download seperti itu. Nah, musiknya sendiri itu dia original dan memakai komposer-komposer dunia gitu. Kayak misalnya musiknya musik Pitbull, musiknya Cruella, musiknya siapa lagi ya, Steve Aoki gitu ya. Yang mana musik mereka itu tidak ada di platform manapun kecuali di platformnya Strong Nation, yaitu Oke, Singgo. jadi udah nggak mungkin Jadi lagi kena eksklusif. permasalahan ini ya, Iya. copyright ya. Betul, jadi mereka si komposer-komposer ini mereka kompos musik khusus untuk gerakan strong. Musiknya tuh macam-macam, ada yang tribal ya, Gaby, kemudian ada yang upbeat, kemudian ada yang slow untuk bagian pendinginan, kemudian ada juga yang kombinasi antara upbeat dan slow di lagu-lagunya Strong Nation sendiri, seperti itu. Baik, kita kembali lagi tentang pembahasan bagaimana Strong Nation ini bisa membentuk tubuh yang ideal dan juga menurunkan berat badan begitu. Nah, kira-kira ini bagaimana sih pengalaman-pengalaman mungkin dari murid-muridnya Mbak Mila dan Mbak Gaby, step-stepnya tuh kira-kira kalau udah ikut Strong Nation berapa bulan, bisa turun berapa, seperti itu kira-kira gimana? Di-share pengalamannya. Ya, mungkin kalau dari pengalaman kita sendiri ya, selain dari ukuran timbangan, tentu saja kita melihatnya dari body composition ya, dari komposisi tubuh. Bisa aja secara timbangan dia tidak berubah gitu, ototnya gitu ya. Tapi maksudnya berat badannya tidak berubah, tapi secara komposisi otot, mass muscle-nya itu lebih besar gitu ya. Seperti yang kita tahu, volume antara lemak dan muscle itu kan berbeda ya besarannya gitu, walaupun secara angka sama. Nah, bagaimana kita mengukurnya? Kalau di strong biasanya kita melihatnya dari kemampuan dia bergerak lebih lincah, misalnya pertama. Yang tadinya nggak bisa lompat, bisa lompat. Yang tadinya lompatnya sedikit, bisa lompat lebih tinggi. Yang tadinya burpee itu ngos-ngosan, dia bisa full. Atau bahkan yang tadinya tidak bisa push up sama sekali, dia bisa push up reguler tanpa menggunakan lutut di bawah. Baik, jadi sudah Strength-nya terlatih sangat strength-nya ya. terbangun. Oke. Kalau dari Gaby sendiri ada yang pernah cerita nggak nih muridnya atau temennya yang udah ikutan lumayan intens di Strong Nation ini? Gib, gara-gara Strong Nation gue bisa turun 10 kilo gitu. Ya, sebenarnya kalau Banyak kayaknya. ya sebenarnya banyak kasus ya, banyak kasus. Lebih ke teman-teman sharing ya, terutama buat yang teman-teman yang rutin mengikuti Strong Nation, biasanya minimal 2 sampai 3 kali seminggu. Itu akan merasakan perubahan terutama di segi lingkar-lingkar tubuhnya gitu. Oke. Biasanya celananya ukuran apa terus mengecil gitu. Oke. Dan tentunya seperti yang Mila tadi cerita bahwa kemampuan dari otot-ototnya itu akan berubah sangat drastis sih, yang dari Oke. tadi yang nggak bisa lompat bisa jadi lompat dan sebagainya. Jadi 2 sampai 3 kali seminggu dengan jeda kurun waktu berapa lama tuh Mil? Bisa 2 sampai 3 bulan itu Waktunya kalau misalnya dalam sekali latihan berapa lama? sekitar 1 jam. Satu Sekitar jam. 1 jam kalau kita full kelas ya gitu. Tapi kalau kita misalnya ambil frekuensi dia latihan 2 sampai 3 kali seminggu dalam 1 bulan aja, biasanya sudah kelihatan dampaknya ke dirinya dia. Seperti itu. Kalau Strong Nation ini adalah olahraga yang dikhususkan untuk perempuan atau laki-laki juga boleh ikut sih? Tentu saja perempuan dan laki-laki sih. Oke, jadi habis ini kita bisa coba-coba ya, Vicky ya. Boleh. Tapi ada batasan umur nggak sih Mil? Atau dari umur berapa nih bisa nyobain Strong Nation? Tadi kan perempuan laki-laki boleh ikutan, boleh. ada batasan umum misalnya, ataupun ada dengan kriteria kesehatan tertentu yang nggak boleh ikutan karena misalnya ada hal-hal yang akan
terjadi? Iya, mungkin kalau punya kondisi kesehatan itu berbeda ya. Makanya setiap kelas kita biasanya tanya, ada yang punya kondisi di kaki misalnya atau punya kondisi kesehatan tertentu, karena nanti akan dibuat kelasnya lebih ada regresinya gitu ya, atau lebih dibuat low level. Namun kalaupun misalnya ada gerakan yang betul-betul tidak bisa dilakukan karena kondisi kesehatan tertentu, boleh di skip. Namun secara umur Strong Nation itu untuk kaula muda gitu ya. Paling atau muda berapa Mil yang pernah Mila ajarin? Di usia SMP. SMP. Iya. SMP itu dia sudah bisa, selama dia sudah bisa koordinasi gerak dengan musik, kemudian sehat secara fisik, mau dia muda, mau dia di usia 60 tahun, selama fitness levelnya masih bisa gitu ya, bisa mengikuti, itu open sekali Strong Nation. Oke, kita nanti akan coba nih beberapa gerakan mendasar dari Strong Nation. Pastikan jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Nusantara, dan di segmen ini kita bakal seru-seruan karena kita akan mencoba gerakan Strong Nation ya Mbak Mila dan Mbak Gebi ya. Tapi sebelumnya ini saya curhat dulu nih Mbak. Jadi saya tuh baru habis cedera beberapa bulan lalu gitu. Jadi gimana sih kira-kira gerakan Strong Nation ini untuk menghindari cedera, dan bagaimana kalau orang pasca cedera yang mungkin udah setengah-setengah sembuh nih pengen ikut gitu. Ada nggak kiat-kiatnya, gerakan-gerakannya di alter seperti apa? Oke, untuk cedera mau tahu dulu dong, cederanya cedera apa nih? Cedera engkel Mbak, Engkel ya, kanan atau kiri? sebelah kiri. Berarti Aman. satu yang benar, satu nggak benar gitu Yes. ya. Oke, kemudian intensitas sakitnya seperti apa? Dipakai jalan masih Ya. oke, tapi kadang-kadang suka ngilu-ngilu sedikit gitu. Ngilu-ngilu sedikit. Oke, berarti biasanya kalau lompat itu akan berpengaruh ya. Nah, untuk yang cederanya modelnya seperti ini biasanya tidak kita anjurkan untuk melompat. Jadi sangat kita tidak anjurkan, hanya melakukan squat atau kalau bisa boleh jinjit. Jadi jika ada nanti gerakan-gerakan yang harus melompat, kakak boleh jinjit aja, tidak usah melompat. Atau bahkan melakukan squat seperti ini. Kalaupun squatnya tidak bisa sampai ke bawah, nggak apa-apa. Oke, jadi Iya. kita juga harus mengenal diri kita juga ya Mbak ya. Betul, kalau terasa sangat sakit, hentikan. Iya, seperti Oke. itu. Mungkin Gebi, pertanyaan sebelum kita cobain gerakan dari Strong Nation, harapannya terhadap perkembangan olahraga Strong Nation ini di Indonesia apa nih kalau dari Gebi? Harapannya begini sih Ki, kebanyakan orang udah mendengar kata Strong Nation itu ketakutan ya. Iya, Jadi iya. mungkin karena dipikirnya gerakan ini akan sangat berat buat mereka. Padahal di opsi di gerakan Strong Nation itu sangat banyak dan bisa dilakukan untuk level beginner sekalipun. Oke. Jadi harapannya semoga teman-teman mau mencoba, Mhm. ya jangan takut, dan boleh teman-teman untuk beginner tuh berhenti apa saja ya. Jadi untuk laki-laki dan perempuan itu sangat welcome. Dan bisa nanti teman-teman mengikuti untuk mungkin ada yang 30 menit dulu untuk pemula, lalu nanti bisa naik ke 45 menit, lalu nanti akan bisa ikut full yang 1 jam. Oke, kita langsung cobain gerakan dari Strong Nation ya.
Depan lagi. Wah.